Yang baru-baru ini yang sepertinya ada dokumenter dengan mama mertua seperti apa? Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya saya sudah meminta untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah, posisi saya. Tapi memang benar selalu membela juga, maksudnya begitu belum salah pasti mamanya tidak pernah membantu, tidak pernah menegur gitu. Ya bisa kalian nilai sendiri lah. Maki-maki di sosmed itu pemicunya apa? Apa baik sempat bertanya sesuatu atau seperti apa sampai akhirnya dibalas dengan maki-maki? Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur, supaya masalah tidak semakin runyam gitu. Itu aja sih. Mbak Inara, dalam isi gugatan itu Virgon menginginkan hak asuh bersama itu karena pola pendidikan agama terhadap anak itu berbeda. Itu bagaimana, Mbak? Ya sekarang kan kalau misalnya memang beda, kenapa saya harus minta tolong sama Ustadz Dery untuk mediasi? Memang pola pendidikan agama yang seperti apa, Mbak? Yang berbedanya di mana? Ya nggak ada yang beda, karena saya sendiri juga sudah konsultasi ke Ustadz Dery bahwa sholat yang saya jalani ya sama aja sama yang mereka jalani, yang dengan menjamak sholat ketika kita lagi sibuk atau apa, itu sah-sah saja. Apakah termasuk selentingan kabar soal sholat tetap 5 waktu tapi setiap sholat itu 2 rakaat? Ya itu kan tadi saya bilang menjamak sholat. Oh, jadi dijamak hal itu? Iya, ketika kita ada urgensi, ada darurat. Tapi ketika setiap hari melaksanakan ibadah tidak seperti itu? Iya, kalau misalnya kita bisa mengejar waktunya dengan sholat secara khusyuk, kenapa tidak? Kak, kamu merasa kecewa nggak sih, Kak? Maksudnya sudah minta maaf kemarin tapi tetap dilaporkan oleh pihak? Enggak sih, biasa aja. Kayaknya juga saya udah tahu arahnya kan ke sana. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah ada etiket baik untuk minta maaf. Selebihnya ya terserah Allah aja. Berarti pasrah ya? Iya, tapi karena mereka melanjutkan ke proses hukum, lapor polisi, ya saya juga harus membela diri saya dan anak-anak. Mbak Inara, dari laporan kemarin apakah akan ada tambahan untuk bukti-bukti yang menguatkan? Laporan Pastinya. mana? Laporan apa? Yang kemarin, Mbak Inara yang kemarin ke Polda. Oh, belum. Kan kita lagi nunggu pemeriksaan ini. Iya. Pemeriksaan Mbak Inaranya. Nanti dikabarin kalau nanti Mbak Inara diperiksa dalam perkara yang dilaporkan Mbak Inara, nanti dia kabarin sama rekan-rekan wartawan ya. Mbak Inara mungkin pemeriksaan Mbak Inara dari dokter. Apa? Belum ada jadwal berarti? Nanti disampaikan. Nanti disampaikan lah, Ya, insya Allah. Dalam waktu dekat ya. Mungkin kemarin kan pihak Virgon sempat mengklaim bahwa dia terkait hak asuh bersama itu sudah ada kesepakatan bersama dengan Mbak Inara. Tapi sebenarnya sejauh apa sih emang itu, apa enggak sih Mbak Inara? Kalau Apa untuk itu klaim sepihak? Kalau untuk gugatan cerai kan ya memang kan sesuai surat pernyataannya. Kalau untuk hak asuh anak, ya saya dari awal kan minta sesuai surat pernyataan hak asuh itu di tangan saya. Karena biar bagaimanapun, sekalipun dia bapak kandungnya betul, bapak biologisnya, tapi kan anak-anak juga membutuhkan figur orang tua yang bijak. Tapi ada pembicaraan nggak mungkin? Kayak gugatan cerai itu kesepakatan? Benar nggak klaimnya? Enggak. Artinya nggak ada ya? Sedari awal saya minta mediasi, tapi kan menemui jalan buntu ya. Dia tidak pernah mau menemui saya. Berarti bisa dibilang sampai detik ini nggak ada komunikasi nih Mbak Inara sama Mas Virgon sendiri sampai sekarang? Ada komunikasi terkait anak-anak, ada.
Tapi ada bantahan dari Virgon bahwa ada komunikasi dan mediasi terkait gugatan cerai itu. Nggak ada mediasi Sama sekali. sama sekali. Dari awal kan saya sudah minta untuk mediasi, kan ada keterangan dari Ustadz Dery juga kan untuk mediasi dengan Ustadz, dengan pihak-pihak terkait, tapi ya dari Virgon sendiri dia menolak. Alasannya disampaikan? Alasannya ya nggak tahu, ya pokoknya nolak aja. Saudara terkait dengan tulisan bundanya Virgon melarang beli gitar, seperti apa? Jadi kan suami istri itu kan harus transparan ya Mbak, kalau masalah keuangan. Itu kan sensitif ya perihal itu. Paham bahwa saya ini ibu rumah tangga dan saya nggak bekerja. Suami pencari nafkah tunggal. Tapi kan sebagai suami istri yang seharusnya yang baik gitu, harusnya kan ada transparansi, ada diskusi untuk menentukan bagaimana bijaknya pengeluaran seharusnya gitu. Itu sih. Berarti Mbak bukannya melarang berarti ya, seperti yang dikomen oleh ibundanya Virgon. Iya enggak, kan segala sesuatu harus diskusi dulu. Itu yang saya tegur ke suami, kenapa pengeluaran itu selalu tanpa diskusi dulu gitu sebagai sama saya sebagai istrinya gitu. Mbak, Itu anak-anak sih. sama Mbak sekarang. Iya. Kapan Mas Virgon terakhir ketemu sama anak-anak? Kapan? Tanggal 23 itu lah. 23. Tapi sampai sekarang belum. Belum. Tapi sempat coba untuk ketemu komunikasi. Kalau Atau memang akses tidak dikasih sama Mbak atau bagaimana? saya kasih, tapi memang ya jarang-jarang nelponnya. Oh, tadi by phone aja. Iya, paling video call. Berarti bisa dikatakan Mbak Inara sendiri tidak membatasi akses Mas Virgon. Enggak pernah membatasi. Mbak Inara, sorry terkait yang postingan yang foto di mobil itu yang dijual, apakah itu memang Mas Virgon dan bersama Dada? Oh bukan. Dengan yang terkait juga saya udah inilah, nggak ada urusan. W itu benar berarti. Iya. Iya memang itu teman saya, teman W kita, itu benar. teman Berarti kita. bukan Tenten itu ya. Orang mereka jalan bertiga di situ, saya tahu, sama gitarisnya ini juga kan, Virgon. Tapi kan di situ saya dapat informasi bahwa dia betul ngekos di sana gitu. Ya kan dia punya rumah, kenapa nggak pulang ke rumah? Gitu. Thank you. Ya, cukup ya. Kak, berarti yang soal 200 juta itu memang uang buat Teten atau ada wanita lain yang ditransfer? Nah, nanti dibuktikan aja. Nanti kita buktikan ya. Kita sudah sampaikan juga. Tapi gini, 200 itu enggak, 200 itu buat ada beberapa wanita lah. Bukan ada beberapa wanita. Itu 200 itu enggak segitu jumlahnya. Kita sekitar 80-an lah. Kalau yang untuk satu orang itu. Ya. Nah, itu yang tadi kita sampaikan bahwa catatan-catatannya itu yang aneh-aneh gitu kan, yang kita lihat ganjil gitu kan, untuk pengiriman ke wanita. Bang, ini Barang kan bukti yang diambil Perjanjian itu antara pasti Kak tahu Inara juga. dan Kak Virgon bener nggak sih Kak? Hah? Ya, yang pertama itu ya. Gimana? Surat perjanjian yang pertama Kak Inara pernah publish itu kan di situ dia akan mau dilaporkan kalau dia mengulanginya lagi. Iya. Tapi katanya kan sudah klarifikasi. Nah, terus kata pihak sana itu sudah beres karena sudah ada permintaan maaf. Katanya apa memang seperti itu persetujuan dari Kak Inara juga? Ya niatannya dia nggak terima permintaan maaf saya. Berarti nggak berlaku yang sudah ada materainya itu. Yang enggak lah. Iya enggak dong. Kalau nggak berlaku ini nggak akan jadi laporan polisi. Karena menurut sana bilang sudah tidak berlaku karena dia sudah minta maaf. Berlaku karena dia menolak permintaan maaf saya. Berarti masih berlanjut yang ini. Iya. Bang, Dan ini kan kata Kak tadi, Virgon juga nggak tadi terima maaf. disebutkan ada kemungkinan beberapa wanita lain. Kenapa yang dilaporkan hanya Tenri aja terkait perzinahan ini, Bang? Gini, kalau itu kita nggak bisa deteksi, gitu loh. Kita nggak bisa deteksi. Kita ya lihat pesan-pesan yang selain bukti-bukti lain, kemudian ada yang sinkron lah. Kemudian ada pesan-pesan uang tadi tuh, transfer uang itu, kan klop dia. Nah, kalau klop itulah yang kita jadikan acuan, gitu loh. Nah, antara klop transfer dengan catatan-catatan tadi dengan bukti-bukti lain gitu loh. Dan surat pernyataan Virgon tadi. Ini bukan surat pernyataan Ina loh ya. Ini surat pernyataan Virgon. Gitu loh, ya. Dan Virgon juga sendiri yang mengirimkan uang kan dengan catatan-catatan tadi. Oke, aman. Oke ya. Tapi terakhir Kak Inara Sempat minta maaf
permintaan maafnya kan nggak terima karena katanya Kak Inara ngucapnya pelakor, jadi Virgon nggak terima permaafan, gimana tuh? Iya. Jadi dia nggak terima maaf dari Kak Inara. Ya kalau dia nggak terima ya dibuktikan saja kalau memang dia bukan. Tapi kayak apakah Virgo ini playing victim, nggak mau disalahkan, ngelempar kesalahannya gitu ke Inara gitu, tidak mau disalahkan? Ya kalau soal itu mah itu kan nanti biar tugasnya polisi aja yang buktiin. Oke, tapi sudah Kak cukup Inara ya? pribadi sudah bisa memaafkan atas semua kejadian ini atau belum sampai saat ini? Ya dibilang maafin ya bagaimana? Oke. Oke, sudah Oke cukup? ya. Ya. Oke, off dulu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya.